mari kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini sebelum kita melaksanakan semua tugas dan aktivitas kita. Tapi sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kasih setiamu menyertai kehidupan kami hingga sampai pada pagi hari yang cerah ini. Saat ini kami hendak disapa oleh firman Tuhan sebelum kami melanjutkan semua aktivitas kami. Oleh sebab itu berfirmanlah Engkau ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis di dalam Yakobus 5 ayat 19 sampai dengan 20. Yakobus 5 ayat 19 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman ini berbicara tentang jika di antara kamu ada yang menyimpang dari kebenaran. Perilaku menyimpang dari kebenaran ini ditujukan kepada kita. Orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang menyatakan dirinya percaya pada Kristus, tetapi dalam sikap hidup dan perilaku kesehariannya tidak menunjukkan bagaimana dia percaya. Perilaku yang sedemikian rupa adalah perilaku yang tidak berkenan di hadapan Allah. Karena ketika kita menyatakan bahwa kita percaya kepada Kristus, maka hidup orang percaya adalah hidup yang harus menghasilkan buah dari iman percayanya. Oleh karena itu, kita diperhadapkan dengan satu tantangan agar kita tidak hidup dalam perilaku yang menyimpang dari kebenaran tersebut. Kalaupun ada di antara kamu yang berperilaku sedemikian rupa, maka ada tanggung jawab dari orang-orang yang percaya kepada Kristus untuk mengingatkan dia supaya orang tersebut berbalik dari dosanya. Tanggung jawab ini diberikan Tuhan kepada kita. Karena itu, kalau kita mengetahui ada perilaku saudara kita, ada perilaku teman atau sahabat kita yang tidak sesuai dengan iman percaya kekristenan kita, maka ada tanggung jawab dari kita untuk saling mengingatkan. Betapa pentingnya perilaku untuk saling mengingatkan ini. Karena dalam firman Tuhan ini dinyatakan kalau kita mau untuk mengingatkan saudara kita yang tersesat atau yang berperilaku menyimpang dari kebenaran, maka kita sudah menyelamatkan jiwa orang tersebut dari maut. Ini jelas sekali. Tugas dan tanggung jawab ini sangat berharga. Ketika saya dan saudara berani mengingatkan orang yang berbuat dosa dan berani mengingatkan orang yang melakukan hal yang tidak benar dan dia kemudian berbalik, bertobat dari kesalahannya, maka sama saja kita sudah menyelamatkan dia dari maut. Ini yang Tuhan menginginkan dari kita, yaitu kepedulian, bukan kecuekan. Kepedulian, bukan keegoisan. Tuhan mengajarkan kita bahwa keselamatan yang dia berikan itu bukanlah hanya untuk kita saja, tapi kita pun diberikan tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pencerahan, memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita yang lain tentang keselamatan di dalam Kristus, yaitu hidup di dalam iman dan kebenaran
sebagai orang yang percaya, yang tidak hanya percaya di bibir saja. Ada tugas dan tanggung jawab ini yang menunjukkan kepedulian kita kepada saudara-saudara kita. Dalam kepedulian itu ada kasih. Kasih inilah yang hendak kita tunjukkan dalam hubungan kita dengan sesama kita, sehingga kita dapat sama-sama merasakan keselamatan yang disediakan Kristus untuk kita. Mari kita saling mengingat, saling menopang, saling mendukung, saling mendoakan di tengah-tengah kehidupan kita. Semua kita pasti pernah melakukan kesalahan. Semua kita pasti pernah berdosa. Tapi kalau kita mau hidup di dalam hubungan yang baik satu dengan yang lainnya, mau saling mengingatkan, mau saling menasehati, mau saling menopang, dan mau saling berdoa dan mendoakan, maka kita akan hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan rahmat, keselamatan yang daripada Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mau melakukan seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan pada pagi hari ini kepada kita. Jangan biarkan saudaramu larut dalam kesalahan. Jangan biarkan saudaramu larut dalam dosa. Karena kita tahu upah dosa adalah maut. Jangan pernah kamu bersuka cita kalau saudaramu jatuh ke dalam maut tersebut. Oleh karena itu, marilah kita menjadi seseorang pewarta keselamatan yang daripada Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga saudara-saudara kita yang berbuat salah dan berbuat dosa segera berbalik dan tetap memiliki keselamatan dari Kristus. Selamat berjuang untuk menyatakan kebenaran ini, membawa saudara-saudara kita segera berbalik kembali kepada Kristus. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu seperti apa yang Bapa inginkan, menjadi orang-orang yang peduli kepada saudara-saudara kami yang mungkin berjalan di dalam jalan yang sesat, sehingga mereka mau berbalik untuk menjadi percaya dan mereka bisa diselamatkan dari maut dan dosa. Bapa di surga, biarlah sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kami mau hidup di dalam kasih yang daripada-Mu, saling menopang, saling mengingatkan, saling menasehati di tengah-tengah persekutuan kami bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekeliling kami, dengan saudara-saudara kami. Kami percaya Bapa, kalau Kau bersama-sama kami dan Roh yang Kudus mengajarkan kami, maka kami akan mampu melakukan apa yang seturut dengan firman Tuhan. Bekerjalah Engkau dalam hidup kami Tuhan pada satu hari ini. Biarlah kiranya nama Tuhan yang senantiasa kami permuliakan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus